Shalom Jemaat Surabaya City Blessing, berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang. Kami senang sekali Anda dapat bergabung bersama kami di tempat ini. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas, kami mengundang Anda untuk menghadiri ibadah lansia pada hari Sabtu tanggal 9 Mei jam 4 sore. Mari kita bersekutu, berdoa, dan dikuatkan dalam firman Tuhan bersama-sama. Sekali lagi, ibadah lansia pada hari Sabtu tanggal 9 Mei jam 4 sore. Untuk informasi kersel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan berbagi sebuah tema yang berjudul silahkan next. Gimana? Yang berjudul dua keinginan, satu pilihan. Hidup menurut daging atau roh. Yang kita akan baca bersama-sama ayatnya dari Galatia 5 ayat 16 sampai 17 terjemahan baru. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Oleh sebab itu tadi saya katakan khotbahnya judulnya dua keinginan, harusnya kan dua pilihan. Tapi hari ini kita lihat ternyata bagi anak-anak Tuhan, hidup kita sebetulnya perlu satu pilihan yang benar. Nah, pertentangan itu nyata. Ada dua keinginan. Yang satu adalah keinginan kedagingan. Yang satu keinginan roh. Kalau saya berbicara mengenai keinginan kedagingan, Tuhan menciptakan kita dengan daging. Ya, kalau nggak ada daging, tidak ada casingnya. Kita diciptakan roh, tetapi ada casingnya seperti handphone. Tubuh ini casingnya. Dan di dalam roh itu juga Tuhan memberikan jiwa. Jiwa itu terdiri dari 3, yaitu pikiran, perasaan, kemauan. Nah, itu ada di dalam diri manusia yang dikemas dengan tubuh. Yang Bapak Ibu bisa saksikan, kalau tubuh bisa dilihat. Jiwa, pikiran, perasaan, kemauan bisa ditebak, nggak selalu benar. Dalamnya hati siapa yang tahu gitu ya, nggak bisa ditebak. Tapi roh itu nyata karena kita diciptakan Tuhan roh. Hari ini firman Tuhan tadi katakan ada satu pertentangan antara keinginan kedagingan, ya keinginan daging, dan keinginan roh. Rohnya besar berarti Roh Kudus yaitu Tuhan sendiri. Dan karena keduanya bertentangan, ini Paulus yang berkata, seringkali atau sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita maunya baik, kita maunya menuruti apa kata Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tapi kenyataannya waktu kita menjalankan kehidupan, ini kita ada pertentangan, tarik-tarikan.
Dan saya mau katakan bahwa mengikut Tuhan bukan meniadakan keinginan daging. Karena selama kita masih bernafas sebagai anak Tuhan yang telah lahir baru, yang telah bertobat, yang di dalamnya ada Roh Kudus, ya, yang maunya Roh Kudus itu menuntun, memimpin, karena di dalamnya ada Roh Kudus. Tetapi selama kita hidup, bukan cuman saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, saya pun ngalami yang namanya pertentangan. Oleh sebab itu hari ini kita belajar sedikit bahwa memang nyata, realita di dalam setiap kita itu akan tetap ada peperangan yang tidak terlihat. Tetapi ternyata ini sangat menentukan arah hidup kita. Next. Nah, terus terang kalau menurut ayat tersebut berarti sebetulnya ada dua kubu dan Bapak Ibu sekalian tahu bahwa kalau kita menuruti kehendak daging, ya, kehendak daging itu tidak selalu yang kelihatannya berdosa. Saya ungkapkan ini karena selama kita hidup, kita tuh diberi Tuhan tubuh ada dagingnya dengan panca indera. Panca perasa, five senses. Panca lima ini ada indera penglihatan untuk melihat, untuk mendengar, untuk mencium, untuk merasakan atau meraba, ya pokoknya ada 5. Gitu. Dan itu memang harus berfungsi. Orang kalau mau hidup normal, 5-5-nya harus berfungsi. Tetapi justru dari apa yang Tuhan ciptakan itu, kalau apa yang kita lihat, harusnya memang kita bisa melihat semuanya. Tapi karena dunia sudah jatuh dalam dosa, manusia sudah jatuh dalam dosa, ada kecenderungan dalam hati kita untuk berbuat dosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus ini. Supaya kamu selamat, hidupnya gak diperbudak oleh dosa. Tapi tetap setelah kita hidup masih ada godaan-godaan itu. Masih ada yang kita lihat yang menggodai kita. Ada yang kita dengar yang membuat kita marah, emosi. Ada yang kita raba, yang kita cium, yang kita ingini ternyata membuat kita menjauh darinya. Oleh sebab itu kedagingan ini memang bisa menghasilkan konflik. Bisa akhirnya dari konflik itu kita terjatuh dalam dosa. Salah satunya hidup menurut kedagingan itu contoh yang paling gampang itu keegoisan. Egois itu membuat hubungan itu hancur. Hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, hubungan dengan Tuhan, egois itu membuat hubungan itu hancur. Tetapi hidup menurut daging yang negatif itu diberi pilihan juga kalau kita mengikuti Roh Kudus, maka ada yang memimpin di dalam kita. Yang menghasilkan kasih, damai, sukacita, penguasaan diri, kebaikan, dan sebagainya, buah roh. Hari ini saya mau berikan beberapa contoh bahwa kalau kita itu salah pilih, hidup itu juga bisa hancur. Karena hidup kita hari ini adalah hasil dari siapa yang kita ikuti kemarin-kemarin. Meskipun ayat ini atau quote ini cocok untuk hati-hati, pergaulan yang jahat merusak pribadi, betul. Karena orang yang berjalan dengan orang bijak menjadi bijak kata Amsal. Tapi kalau kita bertemannya sama orang bebal menjadi malang. Tapi dalam konteks ini saya mau
Hati-hati dengan kata hidup kita hari ini adalah hasil dari siapa yang kita ikuti sehari-hari. Waktu kita hidup, waktu kita ada dua bisikan, yaitu ada dua keinginan yang membuat kita mesti pilih, gak bisa dua. Cuman boleh pilih satu. Keinginannya ada dua, apakah kita mengikuti keinginan daging atau kita mengikuti keinginan roh. Nah, saya mau berikan beberapa contoh ya. Contoh saya ambil dari Alkitab aja, yaitu yang pertama Simson. Saya cerita aja, ini ayatnya ada. Tapi Simson adalah gambaran nyata bagaimana hidup yang dipimpin oleh kedagingan bisa menjauhkan seseorang dari panggilan Tuhan. Simson ini dipilih sejak dalam kandungan sampai dia mempunyai karunia kelebihan khusus, kekuatannya yang terekspresi dari rambutnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian hafal ceritanya. Namun dalam perjalanannya ia lebih sering mengikuti hawa nafsunya. Terlihat dari hubungannya dengan perempuan-perempuan Filistin. Bukannya taat pada kehendak Tuhan, kekuatan besar yang seharusnya menjadi alat kemuliaan Tuhan justru membuatnya mengandalkan diri sendiri. Udah lupa, gak bersandar pada Tuhan. Tanpa disadari, Simson mulai berkompromi sedikit demi sedikit. Terbujuk juga dia oleh wanita. Gitu. Saya ingat ada satu lagu, wanita di jajah pria. Lagunya itu enak gitu, lagu kuno, lagu lama tapi nadanya enak. Pokoknya dikatakan wanita dijajah pria, ada kata-kata gitu. Saya dengar lagunya, saya lagunya suka tapi kata-katanya, oh ini bukan wanita dijajah pria. Simpson dijajah wanita. Jadi dosa sekarang bisa terbalik-balik ya. Tapi memang bukan jatuh dalam satu langkah besar, tetapi melalui keputusan-keputusan yang kecil, yang tampaknya sepele. Itu yang namanya kompromi. Akhirnya puncak terjadi ketika rahasia hidupnya terbuka dan di saat itu juga kekuatannya hilang dan dia jatuh. Jadi kisah Simson mengingatkan kita semua, kejatuhan besar seringkali dimulai dari keinginan-keinginan yang kedagingan. Yang akhirnya keinginan itu kita kompromi dikit demi dikit, lama-lama jadi bukit. Terus akhirnya kalau dibiarkan terjatuh. Daging sering tidak langsung menjatuhkan, enggak langsung. Tetapi perlahan melemahkan sampai kita kehilangan kekuatan rohani. Itu contohnya. Saya kasih contoh lagi ya. Yang contoh kedua ini Bapak Ibu sudah sangat tahu dan saya penggemar. Bahkan dia adalah pahlawan. Karena dari kecil udah menunjukkan takut akan Tuhan. Pinter nyanyi, menggembalakan domba. Akhirnya menjadi raja. Siapa lagi kalau bukan Raja Daud. Tetapi Raja Daud ini dalam kisah 2 Samuel 11 ya. Memperlihatkan bagaimana kedagingan yang bekerja secara halus namun pasti. Ia mulai melihat yang harusnya tidak dilihat. Kita tuh tidak bisa melarang itu masuknya gambar-gambar ya,
Nggak usah gambar, reality. Tapi kalau sekarang karena multimedia dengan TikTok, Instagram, apalah. Banyak yang tidak layak untuk kita lihat dan tahu kalau itu dilihat akan menjatuhkan. Dan itu yang akhirnya membuat dia atau Daud secara halus namun pasti ya. Dia mulai melihat lalu mengingini, lalu mengambil yang bukan miliknya. Ya pasti itu dosa. Enggak cuman sudah mengambil, tapi dia menutupi. Menutupinya dengan M yang kelima, membunuh. Wah parah deh. Padahal Daud ini seseorang yang kita idolakan kalau kita ngajar sekolah minggu. Seringkali kita ini tahu, wah anak-anak pasti belajar. Kita mau menjadi seperti Daud yang berani melawan karena dia bisa mencemooh musuhnya orang Goliat. Musuh yang raksasa aja, kamu datang pakai pedang yang besar, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Dia deket sama Tuhan. Tapi dari sini saya mau ambil contoh. Kadang-kadang justru orang yang sudah di puncak karena dia udah jadi raja waktu itu. Kejatuhan ini nyata. Satu momen menuruti kedagingan bisa menghancurkan banyak hal yang dibangun bertahun-tahun. Ini kejatuhan Daud ini yang paling parah ini. Tapi sebetulnya ada sebuah kisah yang pernah saya khotbahkan tapi di yang berjudul Interupsi. Daud ini pernah sebelum dia jadi raja ini, tapi udah memenangkan raksasa, pernah tersinggung berat. Kalau saya ngambil contoh Daud, ya Simpson, maaf kok laki, tapi nyatanya sekarang ini banyak dosa yang dilakukan ini bukan hanya oleh laki tapi oleh wanita. Terutama yang saya mau katakan ini, Daud ini pernah tersinggung, belum jadi raja. Karena apa? Waktu itu dia merasa dia layak untuk mendapatkan ya bonus begitu ya. Karena dia ikut menjaga kawanan domba. Daud saat itu sedang dikejar-kejar oleh Saul. Jadi waktu lari-lari berkemah di satu tempat, dia itu orang yang karakternya baik ya. Enggak tunggu posisi untuk berkarya. Dia enggak diangkat jadi pengawas security. Tapi dia lihat, ada crazy rich, ada orang kaya nih. Punya banyak domba. Dia lihat pegawainya banyak. Dan dia lihat, ini lagi panen, ini sebentar lagi mau menggunting bulu domba. Jadi banyak kerjaan, banyak bulu domba. Dan Daud terpikir, wah ini bakal banyak ini ya, banyak uang tuh mereka, crazy rich. Namanya adalah konglomerat Nabal, lalu ya ceritanya Nabal. Tapi akhirnya ujung ceritanya adalah Daud yang baik, yang punya etika, yang minta dengan halus ngomong ya sama bosmu Pak Nabal. Kita ini loh ya cuman berkemah tapi kan kita nggak pernah ganggu ya. Kita ikut menjaga sehingga dombamu aman. Ntar lagi kamu panen nih ya, proyek besar goal. Tolong bilangin dong kalau ada berkat bagi-bagi. Itu intinya seperti itu. Dan ternyata waktu stafnya itu cerita ke Nabal nih, Pak Nabal tuh marah, emosi. Ya namanya orang, bisa setuju, bisa enggak. Siapa itu? Daud, siapa? Gak kenal, gak mau, intinya gak mau. Jadi pegawainya itu lapor kepada Daud. Gak diterima maksudnya, enggak gitu istilahnya, maaf Pak Daud, enggak ada. Nah disitulah marah, tersinggung ya. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Jangan merasa yang mudah tersinggung itu ibu-ibu. Bapak-bapak juga bisa tersinggung ini Daud. Tersinggung. Ya, tersinggung terus langsung mau membuat pembalasan dendam loh. Ternyata orang tersinggung kadarnya ya kalau sekedar nyinggung dikit ya mungkin marah. Tetapi tersinggungnya ini saya heran sampai mau membunuh, sampai membuat bala tentara, banyak ayo kita mau membunuh. Disinilah kita mungkin ada di situasi seperti si Daud yang tersinggung. Mungkin. Kadang-kadang di situ Tuhan tuh interupsi. Ya, ada dua kata yang penting nih. Kalau Tuhan melalui Roh Kudusnya, itu dia enggak memaksa kita. Memang kita ini harus hidup menurut Roh Kudus. Ya, kita sudah dikarunia kemampuan, tapi harus mau nurut itu pilihan. Tapi udah dikasih interupsi. Interupsinya apa? Waktu Daud mau menyerang, tiba-tiba datanglah istri dari Nabal. Yang cantik, yang penuh hikmat dan dia sudah siapkan. Karena pegawainya juga bilang hati-hati nih Daud akan membawa tentara atau membawa komplotannya, grupnya untuk membunuh kita. Tapi ini stafnya bilang, tapi terus terang ya Bu Abigail, ini semua gara-gara suamimu. Nanti baca ceritanya Abigail bilang, memang suamiku itu memang bebal. Nabal namanya, cocok Nabal yang bebal. Gak bisa dikasih tahu. Keras kepala, pemarah lagi. Tapi ini istri luar biasa ya. Aduh kalau istri punya istri cantik saya bayangin. Punya suami yang kaya, tapi jahat, bebal kayak Nabal. Ibu-ibu mau? Oh, ada yang jawab mau. Enggak mau. Tapi ini ada Abigail. Gitu. Abigail udah terlanjur menikah menjadi istrinya Nabal. Oleh sebab itu Abigail tuh yang dipakai Tuhan ya sebagai orang yang menginterupsi. Jadi di tengah jalan ketemu terus Abigail yang hormat-hormat dulu, minta maaf dulu, maaf ya suamiku begini maaf ceritanya. Dan melalui Abigail, perkataan Abigail salah satunya adalah jangan lakukan pembunuhan. Nanti rencanamu yang intinya di depan, bukankah engkau akan menjadi raja? Nanti kalau ada jadi raja, nanti ada cacatnya kamu membunuh. Itu interupsi dari Tuhan. Kadang-kadang Roh Kudus itu kalau menginterupsi, mau memberikan interupsi itu supaya kita nggak salah langkah. Bisa pakai segala cara. Kalau Roh Kudus berbicara melalui hati, tapi nggak kerasa, tetap nggak peka, Tuhan pakai manusia. Bisa istrinya yang ngomel, bisa suaminya, ya, bisa anak, Tuhan bisa pakai anak loh untuk interupsi. Bisa pendetanya, bisa firman Tuhan, bisa banyak hal. Itu adalah interupsi yang baik untuk kita berhenti sejenak. Supaya kita memilih akhirnya. Jangan ikut keinginan daging. Ikutlah roh. Ini yang terjadi pada Daud. Akhirnya dia ngalah, nggak jadi. Yang akhir ceritanya adalah akhirnya jadinya malah Nabal meninggal, memang meninggal. Dan Abigail jadi istrinya. Intinya adalah interupsi itu ada selalu untuk membantu kita. Nih stop interupsi. Ayo pikir ulang, tenang ulang, pikir ulang. Jangan gegabah, jangan nuruti apa yang kelihatannya enak instan. Tetapi akan menghancurkan masa depanmu. Luar biasa, oleh sebab itu saya percaya Tuhan pakai Abigail, tapi Tuhan juga pakai banyak hal untuk kita semua. Next. Pilihannya untuk kita hidup
menuruti roh, itu butuh satu, ketaatan. Ketaatan tidak selalu terlihat besar. Kalau di hadapan manusia itu enggak kelihatan taat. Tetapi sangat berharga di hadapan Tuhan. Tadi lagu yang kita nyanyikan, ku mau menyenangkan Tuhan. Saya tadi katakan Tuhan paling disenangkan waktu kita juga terkoneksi. Karena waktu kita terkoneksi itulah kita itu lebih taat. Karena waktu kita terkoneksi, ku terhubung dengannya. Kita melihat kebaikannya, kemurahannya. Sehingga kita bisa mempercayakan diri lebih gampang. Sehingga nalar kita bisa berpikir lebih jernih. Kadang apa yang kita inginkan itu kita udah tahu nggak baik. Semua orang tahu kompromi dengan dosa itu tidak baik. Tetapi ada keinginan yang seakan-akan nggak bisa nolak, akhirnya terjatuh. Saya mau kasih kabar baik. Kita bisa menolak, amin. Justru cara praktis supaya kita itu bisa untuk menuruti apa kata roh. Sebetulnya adalah satu, koneksi, bangun hubungan, bukan sekedar rutinitas. Karena untuk ketaatan dibutuhkan sebuah hubungan. Kedua, ketaatan ini harus dilatih. Orang nggak mungkin taat dalam hal besar kalau tidak taat dalam hal-hal kecil. Mengampuni saat disakiti gitu ya. Saya tahu, saya tadi kasih cerita tentang kisahnya yang lelaki, tapi saya percaya banyak ibu-ibu di sini ya, termasuk saya yang melayani, yang merasa begini, setiap hari aku udah memberi waktu, melayani keluarga, memberi tenaga, perhatian. Tapi pernah nggak ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu ini, merasa kurang dihargai? Merasa capek? Pastilah. Capek secara emosional itu lebih dari capek fisik. Terus dipenuhi dengan kekecewaan yang menjadi luka, tambah lama tambah banyak. Oleh sebab ini, untuk suami dan istri termasuk para wanita yang saya katakan, ini loh kita rentan banget merasa, kita ini udah kerja berat, kurang dihargai, kurang dikasihi, akhirnya tersinggung, kecewa. Taat, latih taat. Latih mengampuni yang kecil-kecil, latih untuk menahan emosi, menguasai diri, ya. Dan latihlah taat, ini yang sulit. Jujur saat ada kesempatan untuk berbohong. Saya mau katakan ini. Kejujuran sekarang sangat berat. Kejujuran dibutuhkan untuk suami dan istri bisa mempertahankan pernikahan dan tidak sekedar bertahan tapi babak belur, tetapi hidup dengan harmonis meskipun penuh dengan segala macam konflik. Sepakat meskipun selalu tidak sepakat. Ya. Menyatakan diri oke, aku mau seia sekata deh. Cekcok tapi akhirnya rukun kembali, itu dia. Dibutuhkan ketaatan dan dibutuhkan yang ketiga ya. Berkata tidak. Nah, hati-hati jangan salah. Kita kalau ngomong tidak, nah ini. Tidaknya itu pada siapa? Tidak pada dosa. Tidak pada kompromi. Tidak pada godaan. Seringkali kalau kita mangkel, ya pasangan-pasangan, ingat enggak yang masih punya pasangan, tolong dong ini, enggak, kok enggak kamu sendiri gitu ya kan. Nah apalagi kalau habis marah-marah gitu ya, oh rasanya kalau habis marah-marah ini
Contoh saya, kalau habis marah-marah, saya mangkel. Oh ternyata Ibu Gembala bisa mangkel. Selama kita masih hidup, masih punya hati, masih di dunia, bisa kecewa, marah-marah, bisa. Tetapi waktu ada kesempatan untuk balas dendam, pas ribut, wah, terus kita kalah lagi, berdebat tuh kalah. Kan saya orangnya yang lebih pinter ngomong, kayaknya kita nggak mau kalah gitu. Kalau saya tuh kalau ngomong tuh lebih bisa gitu ngatur kata-kata tuh sampai bisa menang, menang kata-kata. Tetapi kalau tiba-tiba kita kalah karena memang kita salah, seringkali kita salah dan kita kalah. Terus tiba-tiba pasangan kita butuh sesuatu, pasti kan dibaik-baikin ya Bapak Ibu ya. Dibaik-baikin kalau yang ngerti ini maksudnya ya begitulah. Kalau yang nggak ngerti gini berarti masih pacaran atau masih honeymoon gitu. Tapi kalau ngerti maksudnya baik-baikin, terus kita ada kesempatan untuk balas dendam. Ya nggak dianggap, didiamkan atau silakan lakukan sendiri, balas dendam. Nah, jadi berkata tidaknya itu bukan tidak yang negatif, tapi tidak kepada emosi. Ya wis ngalah. Tidaknya kepada kedagingan, godaan, keinginan daging. Tidak, saya mau mengikuti Roh Kudus. Oleh sebab itu, saya percaya hari ini kita akan tutup dengan perjamuan kudus, akan ikuti dengan perjamuan kudus. Teladan kita bukan Simpson, bukan Daud, bahkan bukan Abigail karena mereka semua manusia yang juga punya celah, punya kelemahan. Tetapi teladan kita adalah Yesus yang tidak memilih jalan yang mudah. Ya, tetapi jalan yang benar. Dia memberi kita kuasa untuk melakukan yang sama. Hari ini persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini adalah satu undangan untuk kembali. Untuk kembali kita diajak, ayo. Tuhan mengerti kita ada dalam peperangan. Tuhan tahu betapa rentannya kita untuk memilih yang daging, Tuhan tuh tahu. Dan hari ini kita tidak hanya cuma dengar firman, tapi kita ingat pengorbanannya. Tubuh yang dipecahkan, darah yang dicurahkan. Perjamuan kudus bukan sekedar ya karena minggu pertama. Tetapi saya harap ini adalah undangan untuk mengingat harga yang Yesus harus bayar di kayu salib. Kasih yang bersyarat dan kuasa yang diberikan kepada kita. Supaya kita dimampukan untuk memilih hidup menurut rohnya. Mari kita berdoa. Saya undang para musisi bangkit berdiri, menyiapkan. Sejenak di hadapan Tuhan saat ini, mungkin ada di antara kita memang masih bergumul dengan keinginan mengikuti keinginan daging ini. Ini bisa sebuah luka yang belum pulih, luka dan tidak mau mengampuni, kompromi yang masih disimpan karena tidak ketahuan, tidak jujur, ataupun kelelahan yang bertubi-tubi yang membuat kita rasanya, aduh Tuhan, aku menyerah. Hari ini Tuhan datang bukan untuk menghakimi, untuk mendakwa apalagi menghukum. Tapi Dia datang untuk memulihkan. Salib bukan hanya tempat Yesus mati untuk kita. Tetapi juga tempat kita menerima kekuatan untuk mati terhadap daging dan hidup bagi roh.